Sahabat saya kali ini merupakan atlet difabel bidang atletik lempar. Di tengah keterbatasannya yang ia miliki karena kecelakaan yang dialami di tahun 2014 dan juga kanker tulang stadium 2 yang membuatnya kehilangan kaki di bagian kanannya, ternyata tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap berprestasi. 2 medali emas dan 1 medali perak berhasil ia dapatkan dalam Pekan Paralimpik Nasional. Saya Melisa Ganesari akan mengajak Anda berbincang dengan Deborah Evita, atlet difabel bidang atletik lempar dalam Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Halo Deborah, apa kabarnya nih sekarang? Baik. Baik, aku panggilnya Debo ya, boleh ya? Lagi sibuk apa sekarang Debo? Aku sekarang lagi sibuk, ini sih biasa kayak sama aja kayak latihan buat event mungkin tahun depan. Palingan kayak gak intensif sih, cuman kayak penguatan-penguatan gitu sama ada kayak organisasi gitu, aku aktif di situ. Jadi memang keterbatasan tidak menghalangi untuk tetap berprestasi pada akhirnya ya. Deborah ini kan sosok yang luar biasa. Kita boleh flashback sedikit ya dulu peristiwa waktu Deborah kehilangan kaki seperti apa sih? Boleh diceritakan sedikit? Itu mulanya aku tuh lagi boncengan naik motor sama teman aku. Pas lagi kayak ada belokan, aku kayak ngehindar dari ada kendaraan gitu, jatuh, nggak tahu kenapa jatuhnya atau entah licin atau kenapa jatuh di situ. Pas dari situ jatuh, tapi aku nggak ngerasa kalau sakit atau apa, jadi kayak cuman ya biasalah jatuh pelan-pelan doang sih. Jatuh pas sudah kelamaan, aku di situ masih sempat kayak kuliah, masih sempat kayak camping apa segala macam. Cuman jadi nggak langsung memang ya? Nggak, jadi dia kayak jatuh biasa kepleset atau apa gitu. Biasa aja didiemin. Pas tahun depannya lagi kuliah tuh kayak mulai ngerasa nggak enak gitu, kok kaki kayak pegel nggak jelas gitu. Pas lama-kelamaan akhirnya bilang sama mama, kaki aku kenapa-kenapa gitu. Terus aku kayak dipijit gitu. Ternyata pas di situ aku langsung kayak ngejerit, ternyata udah ada kayak benjolan, tapi nggak membaik gitu, malah makin kayak bengkak, malah makin sakit sampai nggak bisa kayak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya memutuskan buat kayak ke rumah sakit. Waktu itu langsung di situ harus di biopsi. Nah, pas kan itu ada hasil ronsennya. Ternyata di bawah lutut tuh tulangnya kayak ada busuk gitu. Jadi abis ronsen katanya harus operasi buat ngambil sampel kenapa ini tulang bisa kayak gini gitu. Akhirnya pas dari situ kan nggak percaya juga ya, kenapa sih langsung harus operasi, dibawa ke rumah sakit yang lain khusus tulang waktu itu di Bandung. Hasilnya sama kayak gitu juga. Setelah keluar hasilnya ternyata si tulang yang udah retak itu udah kanker, dia kanker tulang. Pas dilihat udah stadium 2A. Kejadiannya tahun berapa itu Deborah? Kalau aku jatuhnya 2014 akhir, operasi 2015 bulan 10. Operasi 2015. Tapi selama 2015 itu aku ngejalanin kayak pengobatan sampai kemoterapi, dipijat, segala macam sampai lanjut juga ke pengobatan medis ya. Medis, kemoterapi, baru divonis buat amputasi. Oke, baik. Nanti kita dengar cerita ya bagaimana kemudian Deborah memutuskan untuk mengamputasi kaki kanannya. Tapi sebelumnya kita simak dulu ada tayangan profil dari Deborah Evita berikut ini. Memiliki keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk bisa mengukir prestasi. Hal inilah yang coba dibuktikan oleh Deborah Evita, atlet difabel bidang atletik lempar. Karena kecelakaan yang dialaminya dan juga kanker tulang stadium 2 memaksa perempuan kelahiran 28 Desember 1996 ini harus merelakan satu kakinya untuk diamputasi. Perasaan sedih dan juga depresi sempat ia alami. Tapi dukungan keluarga dan teman-teman dekat menjadi pembangkit semangat Deborah untuk tidak larut dalam kesedihan. Ia pun bangkit dan mencari potensi yang dimilikinya dengan memutuskan mengikuti latihan dalam bidang atletik lempar. Keteguhan hati dan semangat Deborah membawanya mengikuti Pekan Paralimpik Nasional di tahun 2016 untuk cabang olahraga lempar lembing
tolak peluru, dan lempar cakram. Ia pun berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 1 medali perak. Ya, Deborah Evita membuktikan kesempatan yang sama dan dukungan bagi para penyandang disabilitas bisa membantu mereka untuk mengoptimalkan potensi dan meraih banyak prestasi. Luar biasa. Kita lanjutkan lagi ya, Deborah ya. Berarti waktu tahun 2015 ya akhirnya memutuskan untuk mengamputasi kaki. Bisa diceritakan waktu itu, Deborah? Waktu itu kan sempat ngejalanin kemoterapi. Kemoterapi. Waktu itu tuh kata dokter masih dikasih harapan kalau tulangnya masih bisa dipertahankan katanya. Tapi si tulang yang rusak ini diganti katanya. Nah, cuma kan di situ agak seneng juga ya. Oh, masih bisa diselamatkan gitu. Cuman pas udah ngejalanin kemoterapi yang terakhir, hasil sempat MRI katanya udah nggak bisa lagi. Dapat kabar kayak gitu, harus segera dioperasi, harus tindakan katanya gitu. Nah, sebenarnya sih dari keluarga juga kayaknya udah tahu kalau misalnya hasil akhirnya harus diamputasi. Cuman keluarga kayak yang nahan dulu karena kan di situ emosi itu benar-benar naik turun gitu, kayak yang depresi segala macam gitu. Nah, waktu itu divonis dikasih surat dari dokter harus segera karena katanya udah segala macam cara tetap gak bisa. Di situ aku sempat gak mau. Di situ pergumulan gak mau buat diamputasi. Akhirnya ditunda beberapa bulan. Sampai akhirnya kaki aku tuh nggak bisa diapa-apain lagi, buat nekuk nggak bisa, buat jalan pun nggak bisa. Akhirnya aku bilang sama mama, ya udahlah, nggak apa-apa mak gitu, buat direlakan aja. Akhirnya di situ aku memutuskan buat berani gitu, ambil keputusan buat amputasi. Waktu itu berarti sekarang usia Deborah 20 tahun ya. Ketika kejadian waktu itu berarti baru 17-18 tahun ya, baru lulus SMA. Baru lulus SMA. Masih remaja, banyak kegiatan, kemudian harus mengamputasi kaki. Waktu itu apa sih yang dirasakan? Apakah nanti jadi tidak bisa berkegiatan lagi? Perasaannya seperti apa saat itu, Deborah? Dulu pas waktu pertama sakit mikirnya sampai kayak gitu, sampai pas waktu aku mau masuk ruang operasi buat amputasi, aku masih mikirnya kayak gitu. Nanti aku kayak gimana ya? Apa aku masih bisa kayak kuliah lagi, masih bisa kayak kegiatan lagi di gereja sama teman-teman atau kayak gimana? Saya sempat kayak dibilang kecewa sama diri sendiri, kecewa sih. Kayak aduh gimana sih nanti gitu, kayak masa depan gitu. Masa depan ya. Kayak bergumulnya tuh benar-benar bergumul gitu. Nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangannya Deborah. Iya, keterbatasan yang kini tidak mematahkan semangatnya untuk bisa berkegiatan seperti biasanya. Ia bergabung dengan kelompok kreativitas disabilitas Bandung dan berakhir menjadi atlet lempar untuk difabel. Bagaimana ceritanya kita akan lanjutkan perbincangannya dalam Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Kembali lagi di Mutiara Indonesia, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Deborah Evita, atlet Paralimpik lempar. Kita lanjutkan lagi ya, Debo ya. Kita cerita mengenai tadi kan dukungan banyak orang akhirnya membuat Debo bisa kemudian mengamputasi kaki. Setelah itu belum langsung masuk ke dunia olahraga ya. Kegiatan apa sebelumnya yang ingin dituju tuh? Waktu pasca operasi yang amputasi itu sempat bingung juga mau ngapain. Waktu itu belum masuk lagi kuliah, jadi masih diam aja di rumah, belum berani kemana-mana. Jadi aku memutuskan buat masuk kuliah lagi waktu itu. Sempat masuk kuliah lagi beberapa bulan, karena kan ngulang lagi dari awal, enggak dari yang pas waktu sakit. Jadi ngulang lagi ke semester yang itu, yang tertinggal. Lalu pas lagi asik-asiknya kuliah, kan apa sih waktu itu tuh nyari alat bantu buat jalan. Nah, sempat browsing, aku dapet tempat yang kreativitas di Fabel itu. Ternyata si tempat yang pembuat kaki palsu ini, dia pembuatannya nggak jauh-jauh dari kampus, dari area kampus. Nah, aku datang ke situ, ditemenin sama teman aku di situ, ngobrol-ngobrol. Akhirnya di situ sebenarnya niat awalnya hanya untuk bikin kaki palsu. Untuk kayak mempermudah kegiatan terus kayak adaptasinya kayak gimana, pokoknya di situ sharing-sharing banyak. Karena kan dari si anggota KKD juga rata-rata
dari yang kecelakaan gitu. Jadi kan bisa adaptasi gimana bangkitnya di situ, bener-bener kayak wah bangkit lagi nih bangkit gitu. Akhirnya di situ mesen kaki palsu dan mereka juga kayak ngasih jalan gitu. Kalau kamu sekarang aktivitasnya apa kata mereka? Ya gini aja Pak, Bapak mahasiswa gitu. Terus dari situ ditawarin mau nggak kayaknya jadi atlet. Nah di situ kan bingung juga atlet kayak gimana. Padahal dulu nggak pernah olahraga. Terus kan mau atlet juga kayak gimana kan kondisi kayak gini. Betul. Kayak gimana Pak? Itu kan nanya lagi balik. Oh sekarang ada kalau misalnya yang kayak kita itu tuh ada kayak bidang olahraganya gitu. Namanya Paralimpik gitu. Nah itu di mana Pak gitu kan? Agak-agak tertarik juga kan karena aktivitas kampus rumah gitu doang kan. Jadi pengen nambah-nambah kegiatan, ditunjukin akhirnya ke salah satu gelanggang olahraga di Pajajaran, Bandung. Di situ ditunjukin, akhirnya aku datang sendiri karena kan cuman mereka kayak ngasih tahu ini di tempatnya gitu. Jadi aku kayak nyari sendiri di situ. Aku nyari-nyari kayak di mana gitu apa si organisasi ini. Akhirnya aku rezekinya ketemu sama pelatihnya langsung. Terus sama bapak pelatihnya juga welcome gitu. Dia langsung kayak ini nih ada angkat berat, ada atletik, ada segala macam, ada voli duduk gitu. Sebenarnya olahraga. Nah di situ sempat bingung, gimana caranya gitu kan? Udah kamu gak usah bingung, nanti kamu besok kesini lagi aja buat ngeliat, katanya gitu. Lihat-lihat aja dulu, nanti kalau misalnya ngerasa sanggup, gabung aja. Gitu. Jadi akhirnya aku besoknya datang lagi ke tempat itu, aku ngeliat-ngeliat ternyata bener gitu ada gitu yang buat disabilitas tuh olahraganya tuh ada. Aku ngeliatin. Jadi tambah semangat juga. Jadi tambah semangat karena dari teman-teman yang di sana juga kayak nggak ngehirauin apa, nggak minder gitu. Jadi wah tambah semangat gitu. Akhirnya aku gabung. Di situ aku kan kayak ngerasa anak baru gimana gitu ya. Jadi kayak bingung sendiri gitu. Akhirnya gabung dilatih sama bapak yang pelatih itu. Aku udah kamu masuk ke lempar katanya gitu. Berarti yang milihin jenis olahraganya pelatihnya? Dari pelatih karena kayaknya cocok nih gitu kan. Tapi waktu itu kamu sempat coba olahraga lainnya atau begitu dikasih? Aku sempat coba. Aku coba voli duduk. Waktu itu kan diajakin juga sama salah satu atlet. Ayo kita gabung ke voli duduk katanya gitu. Cobain. Voli duduk kayak gimana lagi kan aku bilang juga. Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Betul. Itu tuh entah kita pakai kursi roda apa kayak gimana. Akhirnya diajak ke tempat latihannya voli duduk. Ternyata oh kayak gini ya gitu. Yang lebih parah pun ada. Jadi itu tuh voli duduk tuh kan kalau yang berdiri dia loncat-loncat segala macam. Terus kayak lari-lari. Ternyata kalau duduk tuh kayak ngesot gitu. Jadi bener-bener sih tangan sama body itu harus kuat. Justru kan lebih berat sebagai atlet disabilitas. Pas ngeliat itu, aduh bisa nggak ya? Bisa ya. Akhirnya coba dulu. Sempat kayak, aduh capek juga ya di voli duduk gitu. Tapi dicoba karena dari atlet yang lain juga kayak semangat banget gitu. Akhirnya aku disuruh buat lempar sama voli duduk waktu itu. Berarti memang ada 2 pilihan sebelumnya, tapi terakhir jadi pilihannya di lempar ya. Lempar ini ada 3 bidang ya? 3 ya. Kenapa pada akhirnya jadi daripada si voli duduk pilihnya ke lempar? Karena kan waktu itu sama pelatihnya kayaknya posturnya lebih ini dilempar gitu ya. Lebih dapet nih ininya kayak semangatnya ada nih dilempar. Akhirnya dilatih terus dari yang mulai benar-benar nggak tahu. Karena kan terakhir belajar lempar itu waktu sekolah SMP. Sempat nggak tahu lagi kayak gimana tekniknya. Akhirnya diajarin terus disuruh ikut seleksi waktu itu. Jadi kayak nambah tantangan lagi. Itu di tahun berapa pertama kali datang ke tempat pelatihan? 2016. Lalu disuruh ikut seleksinya? Berapa lama bergabung tuh? Aku tuh pas waktu itu tuh latihan beberapa kali. Karena kan waktu itu masih sempat kuliah juga. Jadi kuliah latihan. Akhirnya coba ikut seleksi katanya gitu. Kesulitannya apa waktu pertama kali bergabung tuh? Waktu yang voli duduk kan dirasakan capeknya. Kalau atlet kan kita tahu ada latihan fisiknya seperti apa. Sama juga ya? Sama juga. Seperti apa boleh diceritain? Kalau sulitnya, beratnya sih kan aku dari yang basicnya bukan olahraga, tiba-tiba aku harus latihan fisik, harus penguatan segala macam, teknik segala macam, benar-benar nggak ngerti gitu waktu itu. Tapi nanya-nanya ke senior-senior. Nah, beruntungnya itu senior-senior itu yang welcome, baik gitu kan. Jadi ini kamu harus kayak gini, harus kayak gitu. Jadi kayak diarahin gitu sama senior. Akhirnya aku ikut-ikutan kayak
belajar bareng mereka walaupun kayak masih belum kenal, cuman ya aku mencoba buat mendekatkan diri lah gitu, karena kan nanti yang buat jadi teman-teman kita yang mereka gitu. Juga. Motivasinya apa berarti untuk terus bergabung nih? Karena ingin punya prestasi lebih, ingin punya merasakan kemenangan, atau ingin tetap berkegiatan yang memotivasi Deborah terus? Karena itu satu yang karena kegiatan pengen kayak aktif lagi, lebih aktif lagi, karena kita tahu kalau misalnya di luar sana yang disabilitas kayak ada yang putus harapan, kayak yang diam aja di rumah. Bahkan aku sempat ngedenger cerita ada yang baru amputasi, dia tuh 4 tahun diam di rumah. Kayak aku tuh nggak mau kayak gitu kan, pengen yang aku tuh nggak boleh nih diam terus gitu. Makanya harus kayak cari kegiatan apa nih, harus benar-benar nyari gitu. Jadi orangnya masih muda, masih tetap ingin berkegiatan dan ketemu tempat yang tepat ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangannya Deborah. Ya, prestasi Deborah di bidang atletik Paralimpik Nasional di tahun 2016 lalu telah membawa dia menjadi peraih 2 medali emas untuk bidang tolak peluru dan juga lempar cakram. Juga ada 1 medali perak untuk lempar lembing. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Deborah Evita. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Anda kembali lagi di Mutiara Indonesia, masih bersama dengan Deborah Evita, atlet Paralimpik lempar nasional. Kita lanjutkan lagi, Deborah, berarti tahun 2016 bergabung, langsung disuruh ikut seleksi, lalu ikut kejuaraan Paparnas 2016. Ya. Bisa diceritakan waktu itu skalanya seperti apa, lalu bagaimana kemudian bisa ikut bergabung? Yang abis seleksi yang itu, yang pertama tadi, keluar hasilnya, dengar-dengar sih katanya dari pelatih limitnya nyampe buat diikutsertakan di Peparnas katanya gitu, limit yang jarak itu. Nah akhirnya waktu itu tuh sempat berhenti dulu karena kan sibuk yang antara kuliah dan latihan itu. Jadi aku waktu itu kuliah dulu, terus lagi kuliah akhirnya aku dapat SMS dari pelatihnya, katanya aku disuruh ikut karantina buat 5 bulan ke depan. Nah disitu kan kaget juga, bingung ya. Karantina 5 bulan kayak gimana gitu kan, masih nggak ngerti. Jadi aku nanya lagi sama bapak pelatihnya buat mastiin ini tuh bener apa enggak gitu kan, takutnya kayak yang aku masih bingung gitu, nggak ngerti. Nah waktu itu aku nanya, ya katanya kamu terdaftar buat diikutsertakan di Peparnas 2016 bulan 10 katanya gitu, bulan Oktober kemarin. Nah ini bener Pak gitu kan, masih kayak ragu-ragu gitu kan. Ya benar, jadi mewakili Jawa Barat kayak gitu. Wah kayak gimana rasanya ya mewakili Jawa Barat gitu kan, masih bingung juga. Jadi benar nih Pak bisa ikut ke Peparnas, iya bisa. Jadi benar-benar kayak nanya lagi, perlu diyakinkan terus. Karena kan aku kaget juga gitu. Tapi berbuah hasil ya, mendapatkan medali apa nih? Aku dapat, puji Tuhannya dapat 2 emas sama 1 perak. 2 emas 1 perak, itu dilempar? Aku emasnya lempar cakram sama tolak peluru, aku lembingnya dapat perak. Lembingnya dapat perak. Kalah sama siapa tuh yang lempar lembing? Sama dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Bahasa bisa sapu bersih 3 emas ya, padahal sedikit lagi nih. Lawan-lawan Deborah di bidang atletik yang lainnya seperti apa sih? Para difabel juga pastinya kan? Difabel juga, terus kayak udah senior gitu. Makanya pas baru-baru latihan, aku kan nanya-nanya, lawannya dari mana Pak? Lawannya dari kayak gimana gitu. Lawannya dari Solo yang paling ini katanya, soalnya udah senior gitu. Itu dia yang menang emas yang di Paralimpik. Iya. Oh iya betul kan, yang dari sama Jawa. Dari pemenang sebelumnya juga yang dari Jawa Tengah itu. Jadi dia kayak langganan lah gitu. Wah gimana nih kalau misalnya lawan Jawa Tengah saya bisa nggak ya gitu. Udah kamu percaya diri aja kayak gitu kan, ditekenin lagi. Baik, Deborah berarti baru bergabung sebentar, usia masih muda, pertama kali ikut langsung dapat 2 medali emas 1 perak. Bagaimana waktu itu perasaannya? Waktu itu sempet gak percaya juga sih, kok bisa gitu ya dapat emas, sedangkan lawannya senior yang sudah lawannya udah senior, terus latihannya juga hanya 5 bulan, sedangkan dari teman-teman yang lain kan udah persiapan dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan, karena aku tuh baru tahu kalau misalnya ada ajang tahun sekarang dan kebetulan di Jawa Barat, sedangkan teman-teman yang lain kan udah kayak persiapan dari tahun-tahun sebelumnya, udah kayak mereka udah siap lah gitu istilahnya. Akhirnya ya aku berserah aja sama Tuhan. Pas waktu masuk ke arena lapangan, pasrah. Akhirnya pas keluar
dapat emas. Dapat emas. Perjuangan yang 5 bulan Iya. yang nggak pernah olahraga, latihan fisik terus terbayar Latihan pada akhirnya ya. fisik. Deborah, kalau melihat sendiri banyak teman-teman Deborah yang juga difabel tapi mungkin masih belum punya aktivitas yang menyenangkan dan bisa membuat prestasi juga seperti Deborah, bagaimana nih melihatnya? Kalau ngelihat teman-teman yang belum kayak punya aktivitas, sebenarnya aku juga nggak ngalamin pertama sama kayak mereka. Cuman balik lagi ke diri sendiri, aku cuma kayak bilang kita jangan diem terus gitu. Kita harus kayak cari apa sih yang bisa kita lakukan. Sebenarnya kita tuh bisa ngelakuin apa aja. Cuman dari balik lagi ke kitanya, kita mau nggak nih ada pergerakan buat ngelakuin itu gitu. Kita tuh ada kayak niat nih sih sebenarnya gitu. Sama kita banyak-banyak kayak bersyukur, sama kayak berserah. Pasti Tuhan tuh kayak ngasih jalan gitu. Cara Tuhan bekerja tuh kayak di luar nalar. Tiba-tiba kita kasih Deborah kamu kesini coba ulik gitu kan, jadi kayak dikasih jalan, akhirnya bisa gitu kan, bisa ketemu pelatih. ketemu pelatih. Jadi kita banyak-banyak bersyukur sih kalau kata aku. Terus kayak jangan diam menutup diri, intinya jangan menutup diri kalau kita tuh beda. Sebenarnya kita tuh sama, cuman ya orang-orang nganggap kita beda gitu. Tapi sejauh ini sarana dan prasarana yang disediakan sudah nyaman belum sih untuk para difabel? Kalau di Bandung sih udah lumayan bagus. Kayak di tempat-tempat umum kita udah dikasih kayak toilet duduk, terus dikasih kayak kalau misalnya tangga ada kayak akses buat kursi roda. Itu tuh sangat membantu sih kalau tempat-tempat umum. Ada target ke depan mungkin untuk dunia olahraganya sendiri, mau ada kejuaraan apa nih ke depannya, Deborah? Kalau olahraga palingan nunggu Porda, olahraga yang daerah, sama untuk Peparnas kan ini 4 tahun sekali. Jadi nanti 2020 2020 di Papua. Oke, masih tetap lanjut terus di olahraga bidang lempar pada akhirnya ya. Terakhir mungkin ada pesan bagi teman-teman difabel lainnya yang juga ingin berprestasi nih seperti Deborah. Untuk teman-teman difabel di luar sana yang belum kayak nemuin ini, kita coba buat membuka diri kita supaya semangat lagi gitu. Karena orang-orang seperti kita tuh sebenarnya kita bisa, kita mampu. Cuman ayolah kita jangan buat ke diri kita tuh jangan merasa asing di orang lain gitu. Kita tuh sama aja. Terus Cari kegiatannya ya. ini tuh organisasi yang olahraga ini tuh di setiap provinsi ada. Jadi kita coba buat cari informasi ke ininya, ke daerahnya gitu. Nggak perlu ada kemampuan olahraga sebelumnya ya, Deborah Iya, aja karena dulu nggak aku punya kan dulu kemampuan juga nggak bisa. olahraga banget, akhirnya ketemu dan dilatih. Dari situ mereka tuh benar-benar baik gitu sama kita. Baik, jadi memang harus mencari peluang, jangan minder sendiri. Jangan menutup diri. Usia masih muda, masih banyak yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih Deborah ya. Sama-sama. Sukses terus, semoga dunia acting, dunia olahraga semuanya masih bisa diraih di dalam keterbatasan, bisa tetap berprestasi. Terima kasih Deborah ya. Ya demikian perbincangan saya dengan Deborah Evita, semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda di rumah. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan kisah-kisah inspiratif lainnya tentunya hanya di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia hanya di Dai TV. Sampai jumpa.